Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid-din. Wassalatu wassalam ala man ikhtassat ummatuhu bitasalsulil isnad ila yaumiddin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, tokoh dan pemuka masyarakat Cisauk, wabil khusus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Cisauk, pengasuh Pondok Pesantren Al-Azkar Yai Haji Abdul Aziz, serta Bapak Ibu semua hadir di sini, para pejabat, insya Allah semuanya termasuk anak-anak kita, santri-santri yang hadir ini, semuanya dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada kesempatan yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk bersama-sama memperingati maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga berbarengan di hari yang mulia ini, 12 Rabiul Awal ini, di pesantren Al-Azkar diadakan wisuda untuk santri-santrinya yang alhamdulillah sudah selesai dalam menghafal Al-Quran. Ada 18 orang ya, satu putri. Ini luar biasa. Saya bisa membayangkan bapak-bapak, ibu-ibu sebagai wali murid, bagaimana bahagianya punya anak yang hafal Quran. Betul apa tidak? Saya dulu nggak keturutan ngapalin Quran. Sampai sekarang belum punya juga anak yang bisa hafal Quran 30 juz. Ya hafal sebagian, tapi belum 30 juz. Di Al-Azkar ini walaupun ajarnya di Cisauk, di kampung, tapi Masya Allah bisa melahirkan para hamalatul Quran, para penghafal Quran. Ini bisa seperti ini pasti orang tuanya juga cinta Al-Quran. Betul apa tidak? Dari wajahnya kelihatan wali santri ini rata-rata juga Al-Quran di luar kepala semua. Di luar kepala itu artinya kepala di mana, Quran di mana? Sebab memiliki anak kemudian ditaruh di pondok Al-Quran itu sebagai orang tua butuh keberanian mental. Sebab zaman modern ini orang semua sedang menghitung tentang masa depan anak. Yang dilihat nanti anaknya harus jadi apa, jadi apa, jadi apa. Mungkin bagi orang yang melihat menghafal Quran ini adalah jenjang pendidikan yang dalam tanda kutip sepertinya tidak menjanjikan, mungkin akan berpikir 1000% atau 1000 kali menitipkan anaknya di pesantren Al-Quran. Apalagi orang-orang yang maaf cara berpikirnya materi, pasti di sekolah-sekolah unggulan, yang nanti kalau di SD atau SMP
dia bisa melanjutkan ke tahapan sekolah unggulan, masuk ke kampus unggulan, sesudah itu bisa bekerja, kan begitu. Karena memang selama ini orang menganggap itu yang utama. Tapi bagi orang yang melihat bahwa Al-Quran ini luar biasa, alhamdulillah. Ada Bu, Pak, orang punya anak 4. Sebut yang satu namanya Ujang, satu namanya Udin, namanya orang Sunda. Cisauk Sunda ya? Campur. Ujang, Udin, Cecep. Yang keempat Maimunah. Siapa namanya? Maimunah. Biar ada perempuannya satu. Ditanya sama orang, Bu, Pak, anaknya berapa? 4. Anak yang 4 itu sekarang jadi apa saja? Alhamdulillah, kata dia, Maimunah suaminya PNS, jabatannya lumayan, kepala bagian. Wah. Ujang pedagang di pasar, tokonya 2. Cecep pemborong, kontraktor, banyak ngerjain proyek-proyek pemerintah maupun swasta. Yang satunya siapa, Pak? Udin. Dan Udin bagaimana? Nah ini. Anak saya yang Udin ini kasihan, cuma jadi guru ngaji di madrasah. Ya Allah, guru ngaji di madrasah, guru ngaji di masjid. Ini anak saya yang paling kasihan. Nih kira-kira kalau ada orang tua semacam ini, cara pandangnya kalau anaknya jadi guru ngaji di madrasah, di majelis taklim, di masjid, lalu dia bilang kasihan, cara memandang anak semacam ini salah apa benar? Salah. Salah apa benar? Salah. Salah. Sebab apa? Jangan-jangan justru nanti di akhirat yang akan memberi syafaat bagi orang tuanya Udin. Betul? Inilah yang dalam satu riwayat dikatakan man u'tiyal Qur'ana. Barang siapa seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahi kemuliaan Al-Qur'an, dianya bisa ngaji Qur'an, bisa hafal Qur'an, atau dia punya anak, anaknya bisa ngaji Qur'an, anaknya bisa hafal Qur'an, anaknya bisa ngajar Qur'an, thumma ra'a ghairahu khairan minhu, kemudian dia melihat seakan-akan yang lain lebih mulia dari dia, dari anaknya. Artinya yang dia lihat itu anak orang yang jabatannya tinggi, anak orang yang kaya-kaya, atau dia lihat anaknya sendiri tadi itu yang 4, yang Udin dibilang kasihan, yang hebat, yang ini, yang itu, yang kaya-kaya, berarti faqad adzama saghiran wa saghara adiman. Orang ini telah mengecilkan sesuatu yang besar dan telah membesarkan sesuatu yang kecil. Apa sesuatu yang besar? Sesuatu yang besar ini Al-Quran ini. Kalau si Udin tadi yang dibilang ngajar di madrasah, yang hafal Quran, dibilang kasihan, berarti dia mengecilkan yang besar. Dikasih Al-Quran sesungguhnya besar. Betul apa tidak? Dia bilang kasihan, loh ada keliru. Masya Allah. Lalu kemudian dia melihat yang lain-lain itu dikasih kekayaan harta itu seakan-akan itu yang mulia. Berarti dia sebaliknya. Faqad adzama ma'asaghara adiman, ya. Wa adzama saghiran, dia membesarkan sesuatu yang kecil. Dunia itu kecil. Bapak Ibu, Masya Allah, Masya Allah. Kalau dunia, saya mau cerita nih Bu, Pak, itu sebenarnya sesuatu yang sudah dijatah. Mohon maaf nih, mohon maaf.
sama-sama PNS. Ada nggak PNS yang tetap aja hidupnya nelangsa? Ada juga PNS yang hidupnya enak. Ada nggak yang begitu? Ada. PNS tapi hidupnya nelangsa. Rumahnya tetap kecil. Motornya nyicil kredit. Ada ya Bu ya? Ya Allah. Rumahnya juga masih kredit. Ada. Tapi ada PNS yang mungkin nasibnya bagus. Itu rezeki. Ada PNS Pak, staf tapi duitnya lebih banyak dari atasannya. Pinter nyari duit, kontrakannya banyak, usahanya banyak. Itu kan berarti bab rezeki tidak selalu berkait dengan profesi. Pemborong sama, ada pemborong yang kaya, ada pemborong yang biasa-biasa saja. Pedagang toko sama, ada yang biasa-biasa saja. Maaf, kiai, ustadz sama. Ada ustadz yang ditakdirkan oleh Allah, ada kiai yang ditakdirkan oleh Allah, rizkinya biasa. Memang mungkin guru madrasah yang pecinya merah enggak, hitam enggak ganti-ganti. Badannya kurus, naiknya sepeda. Dari jauh kelihatan, orang kalau bilang siapa itu? Ah, paling guru madrasah. Tahu dari mana? Badannya kurus. Tapi ada juga ustadz kiai, alhamdulillah berkah. Contohnya Kiai Aziz, alhamdulillah. Sekarang saya lihat badannya udah gemuk. 10 tahun lalu masih kurus. Alhamdulillah. Ya. Saya dulu juga kurus loh, pulang dari pondok kurus. Ya, itu yang namanya rizki. Bukan karena yang bersangkutan guru ngaji, bukan karena PNS. Emang sudah dari sononya sudah. Ini bab yang kita harus menerima. Ikhtiar sih ikhtiar, tapi kalau kemudian tetap segitu, nggak boleh kesel. Betul apa tidak? Sarjana sekarang banyak nggak yang kerjanya jadi Grab? Banyak nggak? Travel ojol banyak nggak kira-kira? Kuliah itu S1 S2 kadang ada. Ya Allah, makanya ada seorang penyair Arab mengatakan begini tentang rizki: walau kanatil arzaqu tajri 'alal hijab halakna idzan min jahlihinnal bahaimu. Walau kanatil arzaqu tajri 'alal hijab, jika rizki itu patokannya adalah pinter, cerdas, akalnya, sekolahnya tinggi. Kalau orang sekolahnya tinggi pasti harus kaya, repot. Halakna idzan min jahlihinnal bahaimu, kasihan binatang ternak. Kalau rizki patokannya sekolah, orang sekolahnya tinggi kudu kaya, kebo mestinya badannya kurus Pak. Saya mau tanya Bu, ada kebo di Cisauk yang sekolah? Ada? Hah? Ada sapi yang sekolah? Nggak ada. Sapi nggak sekolah, kebo nggak sekolah, wedus nggak sekolah, tapi badannya gemuk. Kenapa? Karena rizki dari Allah. Ini yang penting. Maka Bapak Ibu harus tanamkan dulu yang kuat di hati. Saya mau anak saya nomor 1 landasan agama. Saya mau taruh di pesantren Al-Azka. Di sana alhamdulillah pondoknya lengkap. Pastinya yang utama adalah pondok Al-Quran. Tapi di sana bukan sekedar pondok tahfidz Al-Quran. Zaman sekarang banyak pondok yang disebut pondok tahfidz Al-Quran. Tapi saya percaya dengan pondok Al-Azka, karena di pondok Al-Azka selain pondok tahfidz Al-Quran, di sana kiainya sanad keilmuannya jelas. Nah, ini penting. Makanya tadi dalam mukaddimah saya katakan sanad keilmuannya apa namanya? Jelas. Sanad keilmuannya bagaimana maksudnya? Gurunya Kiai Aziz jelas, mondoknya jelas. Dari mulai mondok kitabnya beliau dari Kempek ya. Alhamdulillah, Kempek itu pondoknya abahnya Kiai Haji Said Agil Siraj.
Kiai Akil. Tapi di sana juga ada pondok Quran, namanya Kiai Umar almarhum ya. Lah, jelas. Lalu kemudian ke Baharwani Kudus, jelas. Ini pondok-pondok yang sanad keilmuannya nyambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang mengajarkan Al-Qur'annya maupun yang mengajarkan faham-faham ahlus sunnah wal jamaahnya, tauhidnya, fikihnya, akhlak dan tasawufnya, semuanya jelas sanad keilmuannya. Bahasa gampangnya, ini pondok Quran ya, tapi pahamnya paham ahlus sunnah wal jamaah. Lebih spesifik lagi, ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah yang bangsa NU. Ini jelas. Sekarang banyak loh Pak, tuh pondok ngapalin Quran. Namanya kadang-kadang ya bikin orang kampung seneng, namanya juga pondok tahfidz Abu Bakar, pondok tahfidz Utsman bin Affan, pondok tahfidz Imam Syafi'i. Kadang-kadang begitu, namanya aja pondok tahfidz, apa namanya, Imam Syafi'i. Tapi begitu anak bapak anak ibu mondok di sana, sanad keilmuannya ternyata beda dengan apa yang selama ini kita ngaji. Bapak ibu anak kita belajar di situ, begitu pulang apa yang diamalkan bapak ibunya dibilang salah semua. Ibunya bapaknya kalau malam Jumat yasinan, orang sini masih yasinan masih ya, baca yasin, dibilang bu pak salah nih pak bu. Ada hadisnya gak mak? Orang kalau malam Jumat diperintahkan baca yasin. Nah masih nggak tahu dari dulu. Emang kalau malam Jumat baca yasin, baca kahfi, baca tabarok, baca waqi ar-rahman, nggak boleh begitu. Al-Quran mak, kata guru saya di pondok, bukan cuman yasin, bukan cuman waqiah, bukan cuman tabarok. Mestinya nggak boleh secara khusus dirutinkan malam Jumat baca surat-surat itu. Ini namanya kalau emak, kalau bapak rutin semacam ini disebut bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat itu kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang sesat itu tempatnya di neraka. Waduh, kata emaknya, nah masa gue yasinan masuk neraka? Pikiran orang awam sederhana, masa gara-gara baca yasin masuk neraka? Kira-kira kalau begini cara menerjemahkannya, orang awam kan mikir, masa Allah yang katanya Rahman Rahim cuman gara-gara baca yasin masuk neraka? Paham begini aneh apa tidak kira-kira? Lah ya kalau mabok rutin malam Jumat masuk neraka, masuk akal Pak. Betul apa enggak? Lu kalau mabok rutin saban malam Jumat masuk neraka, masuk akal enggak? Lah kalau malam Jumat rutin baca yasin, baca waqiah, baca sholawat, kemudian masuk neraka, masuk akal apa tidak? Tidak. Akal kita akan menolak mengatakannya. Apa salahnya? Wong ini kebiasaan baik. Sama kayak ada orang kalau malam Jumat di kampung saya atau di beberapa kampung itu baca barzanji. Saya nggak tahu di Tangerang ini masih ada apa enggak malam Jumat baca barzanji, masih? Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi ballighhu al-wasila, Ya Rabbi khussa bil fadila, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه. Yang kayak begini kemudian dibilang sesat. Katanya terlalu mendewa-dewakan Nabi. Di mana mendewa-dewakannya? Ini cuman baca sejarah Nabi, cuman bahasanya Arab. Bu, cuman bahasanya Arab. Ini kadang-kadang orang kita itu suka berlebihan.
Cuman karena bahasanya Arab dianggapnya ini berlebihan. Enggak, indah memang bahasa Arab itu. Namanya juga bahasa Quran. Makanya kita ngedengerinnya enak. Betul apa tidak? Tapi ini bukan berlebihan, semuanya masih dalam batas yang normal. Makanya saya kadang-kadang ingin mengatakan kalau maulid Nabi sesekali memang dibaca ini Barzanji atau Diba atau yang lain, kemudian dikasih syarah penjelasan supaya orang paham kalau ini sedang sejarah Nabi. Contohnya coba Barzanji ada itu. Wa ba'du fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi humidat khisaluhu Saniyah. Saniyah ibni Hashim wa wasmuhu Amr bin Abd Manaf wasmuhu Qusay. Ya. Ini semua dijelasin supaya enak. Ini sekarang problem. Baru kemarin saya dari Ternate ketemu Kiai dan Habaib, cerita ada orang Arab, ini orang Arab ini ya, bukan orang Jawa, orang Arab tapi tinggal di sini, udah. Itu salah mondokin anak. Begitu dia mondokin anak, anaknya pulang, bapak emaknya disalahin semua. Maka datanglah ke teman saya ini seorang kiai, seorang habaib. Dia cerita, ada tetangga saya mondokin anak, salah mondok. Kenapa? Dia pondokin di pondok, rupanya bukan pondok yang pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi begitu pulang, bapaknya disalahin semua, ini disalahin semua. Yang sesat, yang haram, nonton TV haram. Nonton TV haram. Dengerin lagu bu di TV atau di radio atau di WA haram. Emaknya biasanya nonton ikan dalam kolam tuh ngedengerin. Bila Anda melihat ikan di dalam kolam, terus tenangkan dulu airnya. Tuh, anaknya lebih lapar. Ini langsung dihukumi haram. Apa haram? Maulid haram. Oh, kata saya, itulah fenomena sekarang. Orang mempelajari agama secara kaku, mengenal Islam, kalau dari guru yang tidak tepat atau mondok yang seperti ini, maka semua yang biasa dilakukan seakan-akan haram. Ya termasuk acara hari ini. Kiai Aziz bikin acara laki-laki yang mau perempuan dalam satu majelis, ini haram. Mestinya tengah dikasih apa namanya? Aling-aling. Satir. Kondangan lakinya ke sono, makannya istrinya ke sini. Ada yang begitu ya? Iya. Padahal orang di bis di mana ya tetap kumpul. Ya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu. Inilah yang saya katakan pentingnya zaman sekarang kita selektif dan pilih yang benar di mana kita mau menitipkan anak kita belajar ngaji. Itulah dalam satu makalah dikatakan al-ilmu dinun. Al-ilmu dinun. Bapak Ibu, agama, ilmu itu adalah agama. Maksudnya begini, kualitas ilmu kita, kualitas ilmu anak kita, ini sesungguhnya menunjukkan kualitas agama kita. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka kalian harus pilih-pilih betul, selektif betul, di manakah kalian mau mengambil ilmu, di manakah kalian mau menitipkan anak kalian belajar ilmu, sebab dari sana kalian akan tahu kualitas ilmu agama anak kalian. Salah kita belajar dari guru, salah nitip anak pesantren, beda sama kita pahamnya, maka ya kita akan tahu kualitasnya. Pak, tapi kan itu Islam. Masih Islam.
Karena Islam itu ukurannya syahadat. Betul apa tidak? Islam itu ukurannya nomor 1 syahadat, Bu. Yang penting dia baca syahadat, Islam. Dia sholat juga, Pak. Ya sholat tetap Islam. Tapi kemudian Islam itu kita akan lihat ada orang yang pahamnya, mohon maaf, ekstrim kanan. Ekstrim kanan itu kaku. Bahasa gampangnya apa, Bu? Kaku. Yang tadi itu dengerin musik langsung haram. Sekolah laki perempuan mungkin satu kelas jadi satu langsung haram. Acara semacam ini laki perempuan dalam satu tenda walaupun dipisah gini langsung haram. Karena alasannya ini ikhtilat bainar rijal wan nisa, bercampur antara laki-laki dan perempuan. Sekarang saya mau tanya, itu yang namanya orang campur, itu yang penting adalah nomor 1, di sana aman dari fitnah apa tidak? Betul apa tidak? Ya kalau kayak begini kan aman dari fitnah. Di pesawat juga kita duduk mau nggak mau jejeran. Kadang-kadang sebelah kita perempuan kalau kita laki-laki. Kadang-kadang sebelah laki-laki, sebelah ibu-ibu juga laki-laki. Apa boleh kita bilang pramugari, maaf Bu atau Mbak, saya nggak mau nih, bukan mahram saya. Bisa nggak kayak begini kira-kira? Nggak bisa. Udah laki-laki, samping ibu tua, tidurnya ngorok lagi. Ya Allah, ini. Nggak bisa. Nah, makanya kita harus tahu, anak saya ini belajar ilmu, dapatnya tuh pahamnya yang ekstrim kanan, yang kaku-kaku tadi, yang dikit-dikit orang dibilang sesat, atau bahkan lebih dari sekedar mensesatkan orang, dikit-dikit orang dibilang kafir. Na'udzubillah min. Lu sekarang banyak orang Islam sama-sama Islam, dikit-dikit kalau beda paham langsung main kafir, kopar kafir, kafir. Kalau nggak kopar kafir langsung dikit-dikit halal darahnya. Ini juga bahaya. Kalau tidak ekstrim kanan, hati-hati. Zaman sekarang juga jangan sampai kita titip anak mondok di pesantren atau di tempat belajar agama yang mengajarkan paham ekstrim kiri. Nah, ekstrim kiri ini bagaimana Bapak Ibu? Ekstrim kiri ini yang liberal. Kalau ekstrim kanan apa-apa dikit-dikit haram, dikit-dikit kafir, dikit-dikit halal darahnya. Kalau ekstrim kiri bahaya, apa-apa halal. Kawin, nikah, beda agama, halal. Laki sama laki kawin, perempuan sama perempuan demen, halal. Bahaya nggak nih kira-kira? Lah, makanya kita ambil yang tengah. Karena memang Nabi Muhammad SAW dan kita umat Islam dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah. Ini menarik. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Allah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah. Ayat ini menarik, ada di surah Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah saya mau tes, ada berapa ayatnya nak? Enggak, ayo. Dia ngapal tapi nggak pernah ngitung ayatnya. Emang kekurangan pondok NU begini nih. Apal tapi ditanya surat sama ayat bingung. Pokoknya ada di Quran Pak surat ini. Ayo, ada berapa? Al-Baqarah 286. Alhamdulillah, benar. Sekarang saya mau tanya, separohnya 286 berapa yuk? Belajar matematika nggak nih coba nih? Ayo, separohnya 286 berapa? 286 dibagi 2 berapa? Itulah gampangnya. 143. Coba cek tadi ayat yang saya baca, kira-kira ada di surat yang ayat keberapa?
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Ayat keberapa yuk? Ayo. Ya ilaha illallah. Ini diluluskan apa enggak ini kira-kira? Ayo. Udah kalau dilulusin tadi. Kalau saya gurunya belum. Ayo, ayat ke berapa? Itu ayat ke 143. 143 tambah 143 berapa jadinya? 246. Artinya ayat ini ada di tengah-tengah surah Al-Baqarah. Ajib. Ini termasuk i'jazul Quran, kemukjizatan Quran. Allah memerintahkan kita menjadi umat yang tengah-tengah, moderat, dengan ayat yang ayatnya ditaruh di surah Al-Baqarah, adanya di tengah-tengah. Masya Allah. Makanya saya mau ngomong sama anak ibu, Pak. Hafal Quran itu anugerah. Tapi jangan bangga dulu ya nak kalau sudah hafal Quran, karena menghafal Quran itu sesuatu. Hifdzul Qur'ani syai'un wa fahmul Qur'ani syai'un akhar. Tapi memahami Quran itu sesuatu yang lain. Sekarang kamu baru tahap menghafal Quran, alhamdulillah. Jangan berhenti, harus dipahami. Ayat ini artinya apa ya? Maknanya apa? Maka kalau orang sudah menghafal Quran, bagusnya nanti belajar nahwu shorof. Itu cepat pahamnya. Kalau sudah belajar nahwu shorof cepat. Karena contoh-contoh nahwu shorof banyak di Quran. Sesudah itu belajar tentang tafsir Quran, maka akan hebat. Ya Allah. Udah, lanjutin lagi ya, jangan berhenti mondok di sini. Saya dengar alhamdulillah kan mondok di sini juga kan nggak bayar ya anak-anaknya kan. Di sini santrinya nggak bayar Bu, yang bayar bapak ibunya. Betul ya? Santri di sini Al Azkar nggak ada yang bayar. Yang bayar siapa? Bapak. Lah bener kan? Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk menjadi ummatan wasata, umat yang moderat. Maka kalau cari pesantren yang moderat, yang mengajarkan faham aswaja ahlus sunnah wal jamaah yang moderat. Nah, siapa yang pesantren yang mengajarkan ahlus sunnah wal jamaah yang moderat, yang tadi tidak ekstrim kiri, yang liberal tadi, yang apa-apa boleh kawin beda agama, boleh kawin sesama jenis, boleh. Nanti kata jangan-jangan nanti apalah kalau kepepet boleh operasi plastik untuk supaya hidungnya mancung, boleh. Loh, kalau ketemu ustadz yang ditanya begitu apa-apa sih boleh Bu. Pak Ustadz, mohon maaf hidung saya akan begini. Saya pengen suami saya cinta sama saya, boleh nggak saya operasi plastik biar mancung? Ibu kalau tanyanya sama ustadz yang liberal, boleh. Tubuh Anda adalah milik Anda. Tubuh Anda adalah milik Anda. Lah, kalau ngaji yang kita tahu kita ini semua milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma. Kalau ibu ngajinya sama ustadz yang liberal, dia bilang tubuh Anda adalah milik Anda. Lu mau tato bebas. Tubuh lu sendiri. Lu mau mancungin hidung lu bebas ya, tubuh lu sendiri. Saya mau tanya, kalau ketemu ustadz atau guru ngaji kayak begini, bahaya apa enggak? Bahaya apa tidak? Berat. Lalu dia nanya lagi, Kiai, Pak Ustadz, kalau saya sholat belum khusyuk, kira-kira apakah saya harus maksa sholat? Ya belum perlu. Sholat itu nomor utama khusyuk. Beragama itu kan bukan hanya sholat. Sholat itu cuma salah satu saja syariat. Yang penting itu justru kita berbuat baik kok sama sesama makhluk. Waduh,
Buat apa orang sholat, tapi kalau kemudian mulutnya jelek sama orang? Ketemu guru kayak begini nih, misalnya, kalau orang yang imannya nggak kuat, memang sholatnya dasar malas, ketemu guru kayak begini, cocok. Kata dia apa namanya? Cocok. Kebetulan gua sholatnya apa namanya? Malas. Ketemu guru kayak begini, kebetulan dia pengen operasi plastik, hidungnya pengen dimancungin, pengen nato tubuhnya, katanya dibilang tubuhmu milikmu. Ketemu guru kayak begini, cocok. Bahaya apa tidak? Akan selalu saja ada Pak pendukungnya, peminatnya yang mengajarkan Islam garis keras. Itu laku aja. Yang katanya orang dibilang kafir, orang dibilang sesat, halal darahnya, laku aja. Walaupun nggak selaku yang Islamnya moderat. Alhamdulillah, saya masih yakin di Indonesia ini mayoritas semuanya masih paham Islam moderat. Tapi paham ekstrim kanan maupun ekstrim kiri akan ketemu saja orang yang mengikutinya. Seperti sebuah penyair mengatakan, likulli saqitatin fil yaumi laqitatun wa kullu kasidatin yauman laha suqu. Setiap buah yang jatuh ada saja yang mungut. Barang yang jelek ada aja pasarnya. Barang bekas ada nggak yang jual kira-kira? Ada. Di kampung saya di Jakarta, kalau mau cari yang bekas-bekas, pergi ke pasar Poncol di Senen. Apa namanya? Pasar Poncol. Poncol, spakbor bekas dijual, apa bekas dijual. Ini sebenarnya syair Arab yang menggambarkan bahwa dunia ini ya akan terjadi semacam ini. Barang bagus ada pasarnya. Lu kalau mau branded belinya sono di Jakarta, di Plaza Indonesia, tasnya bermerek Channel. Apalagi Bu? Hermes. Hermes bacanya Bu. Tapi orang kampung bacanya apa namanya? Hermes. Maklum makanya nasi kremes. Makanya ayam kremes. Bisa kan begitu. Minyak wanginya juga yang mahal. Hermes. Betul ya Bu ya? Mau yang murahan? Gua mau tas yang penting gede. Di Pasar Cisauk cukup harganya 150.000. Gua mau yang penting gede. Kalau muludan, kalau pengajian berjanji muat kue. Buat naruh kue. Betul apa enggak? Betul. Lah, barang yang murah laku, yang mahal laku. Mohon maaf. Perjaka ada pasarnya enggak? Gadis ada pasarnya enggak? Ada. Perjaka dapatnya gadis. Betul? Maaf, janda dapatnya duda. Itulah hidup. Ternyata ini berlaku pada faham keagamaan, maksud saya gitu. Ada yang bagus. Faham yang bagus adalah faham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah di Indonesia, Bapak Ibu, dalam survei yang dilakukan oleh Al-Fara, Muslim di Indonesia itu 60% setidaknya, kalau pakai survei yang optimis, mengaku NU. Ini unik ini, orang ditanya, Pak, Bapak Islam? Alhamdulillah Islam. Islamnya NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah. Alhamdulillah saya NU. Saya juga mondoknya di pondok NU, pondok Al-Aska. Habis dari Al-Aska sama guru saya suruh nyambung ke sana, ke Lirboyo, kemana, ke nyambung Al-Quran, kiai saya NU. Jadi dia tahu, ini yang santri. Yang bukan santri ditanya, Bapak Islam? Alhamdulillah saya Islam. Islamnya NU, apa Muhammadiyah, apa Persis, atau yang lain? Kayaknya saya NU. Tahu dari mana? Karena saya kalau malam Jumat baca Yasin. Kalau malam Jumat baca sholawatan. Kalau pengajian juga saya sholawatan. Pengajian di majelis taklim. Ibu-ibu kan sholawatan ya Bu ya?
lawatannya macam-macam, kadang-kadang lagunya agak genre dangdut. Ya. Pengantin baru. Ya Rasulullah salamun alaik terore. Ya Rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji. Atfataya